Oke, mari kita lanjutkan lagi. Soal nomor 11. Suatu basa lemah LOH pH-nya adalah 10 plus log 5. Kb-nya sekian, konsentrasi basa LOH tersebut adalah. Oke, ini mudah ya. Diketahui pH, ada Kb-nya yang ditanyakan konsentrasi. Ingat pH basa lemah. Basa lemah itu mencari OH-. Mencari OH- dari basa lemah adalah akar Ka dikalikan Kb dikalikan Mb ya. Kb-nya oke, mohon maaf. Ini tidak bisa dihapus, lupa saya. Bisa ting ting ting. Oke. OH- adalah akar Kb dikalikan Mb. Nah, di sini diketahui pH-nya adalah 10 plus log 5. Kalau pH-nya 10 plus log 5, maka pOH-nya adalah 14 min 10 plus log 5. Berarti pOH-nya adalah 4 min log 5. Kalau pOH-nya sekian, maka OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita masukkan ke sini. Set ya. 5 kali 10 pangkat min 4 adalah akar Kb dikalikan Mb. Nah, kita kuadratkan dulu aja agar lebih mudah ya. 25 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan akarnya hilang, maka Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 dikalikan Mb, sehingga Mb-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 3. 25 kali 10 pangkat min 3 adalah 0,025 molar. Oke. Kita lanjutkan nomor 12. Sebanyak X gram kalsium hidroksida CaOH 2 kali, MR-nya 74, dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 250 ml. pH-nya menjadi 12 plus log 2 log 2. Harga X-nya adalah, nah yang ditanyakan adalah massa. Ya, birunya rada nggak jelas. Ingat, kalau diketahui pH-nya, kita tulis dulu ya. Ini basa kuat ya. pH-nya adalah 12 plus 2 log 2. Loh, apa ini? Ada 2 log 2 ini ya. Kan ribet ya. 2 log 2 itu artinya adalah 12 ditambah log 2 pangkat 2. Sehingga pH-nya adalah 12 plus log 4. Nah, kalau pH-nya 12 plus log 4, karena ini adalah basa, maka kita cari pOH ya. Nah, 12 14 dikurangi 12 plus log 4 menjadi 2 min log 4 ya. Karena ini adalah basa kuat, maka OH min adalah Mb dikalikan B ya. Mb dikalikan B, maka kalau OH-nya, kalau pOH-nya 2 min log 4, maka OH-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Karena masanya ditanyakan, maka kita nyarinya dari Mb. CaOH 2 kali, valensinya 2 ya. Maka Mb-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ingat, kalau mencari massa dari molaritas ya, M sama dengan massa per mR kali 1000 per volume.
Molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan massa per mR dari CaOH 2 kali sudah ada 74 kali 1000. Volumenya adalah 250. Sehingga masanya itu adalah berarti 37 kali 10 pangkat min 2 gram sama dengan 0,37 gram. 12 kita lanjutkan ke nomor 13. Oke, materi ini adalah materi stoikiometri larutan. Sepertinya materi ini tidak dijelaskan di kelas 11 karena mungkin waktunya yang kurang cukup. Sepertinya di kelas lain juga tidak menjelaskan ini. Jadi saya coba untuk menjelaskan sebentar tentang materi stoikiometri larutan ini ya. Nah, kita bahas aja langsung yang reaksi yang tidak menghasilkan gas. Kita bahas reaksi yang menghasilkan gas saja ya. Reaksi-reaksi yang menghasilkan gas yang pertama itu adalah reaksi antara logam ya dengan asam. Ya, asam di sini punya asam, baik itu asam oksidator maupun non oksi ya. Contoh reaksi antara logam dengan asam ini adalah contohnya pada reaksi ketiga antara Fe ditambah dengan HCl. Antara logam dengan asam hasilnya nanti adalah garam dari logam tersebut ditambah gas hidrogen. Jadi kalau ada Fe ditambah HCl, hasilnya nanti FeCl3 plus H2. Nah, H2 inilah yang bersifat dia adalah gas. Selanjutnya ada reaksi antara garam atau asam dengan garam karbonat. Garam karbonat itu apa? Garam karbonat itu adalah LCO3 ya. Ada CO3 ini adalah garam karbonat. Nanti hasilnya adalah H2CO. Ada H2CO3-nya. Oke, contohnya adalah reaksi yang pertama antara H2SO4 ditambah dengan Na2CO3. Hasilnya nanti adalah tukar ya. Tukar. Sehingga jadinya adalah Na2SO4 ya, ditambahi dengan Na2SO4 ditambah dengan H2CO3. Nah, di sini H2CO3-nya akan terurai menjadi H2O sama gas CO2. Karena ada CO2-nya, maka dia menghasilkan gas. Yang selanjutnya adalah reaksi antara basa dengan garam amonium. Garam amonium itu apa? NH4X ya, atau NH4 apapun itu. Ya, contohnya adalah reaksi kelima ya. Dia adalah NaOH ditambah dengan NH4Cl akan menghasilkan NH4OH plus NaCl ya. NH4OH ini NH4
OH akan terurai menjadi gas amonia NH3 ditambah air. Nah, gas amonia inilah yang sifatnya adalah gas, ya. Jadi yang reaksi yang menghasilkan gas sendiri itu adalah reaksi nomor 1, 3, dan 5. Sehingga yang tidak menghasilkan gas itu adalah nomor 2 dan 4 saja. Oke, mungkin ini adalah materi tambahan. Semoga soal seperti ini tidak keluar ya. Amin. Yang nomor 14. Sebanyak 100 ml NH2SO4 yang pH-nya 1 menlog 4 direaksikan 100 ml NaOH 0,2 molar. pH larutan setelah direaksikan adalah, nah ini ada kata-kata setelah direaksikan. Maka kita tulis reaksinya seperti ini ya, biasanya H2SO4 ditambah NaOH, hasilnya adalah Na2SO4 ditambah dengan H2O, ya. Setarakan 2 ya. H2SO4 nya 100 ml, pH nya 1 menlog 4, NaOH 100 ml, konsentrasinya 0,2. Nah ini yang membuat ini ya, 1 menlog 4. Oke, 1 menlog 4, pH H2SO4 adalah 1 menlog 4, sehingga H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4 molar. Kalau H plusnya sekian, berarti konsentrasi H2SO4 nya berapa? H plus itu kan Ma kali A, karena asam kuat. Nah, H plusnya 0,4 sama dengan Ma dikali valensinya, sehingga Ma nya adalah 0,2. Sehingga kalau kita mau tulis lagi ya, H2SO4 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2SO4 sama 2H2O. Di sini 100 ml 0,2 molar, NaOH-nya 100 ml 0,2 molar, mRs ya. 2SO4-nya berarti 20 mmol, NaOH-nya juga 20 ml. Dari sini dari H2SO4 sama NaOH sama-sama 20, yang habis adalah NaOH-nya ya. Kalau di sini 20 mmol, maka H2SO4-nya adalah 10. Na2SO4-nya 10. Habis H2SO4 sisanya 10 mmol, Na2SO4 terbentuk 10 mmol, H2O terbentuk 10 mmol. Karena ini adalah reaksi antara asam kuat sama basa kuat, kalau yang sisa adalah asam kuat, maka kita cari konsentrasi H2SO4 sisa. Nah, berarti berapa mol per V total? Molnya adalah 10 mmol. Volume totalnya adalah 100 tambah 100 berarti 200 ml. 10 per 200 itu adalah 0, berapa itu? 0,05 molar. Kalau konsentrasi H2SO4-nya 0,05 molar, ya, jadi sekarang H plusnya adalah 0,05 dikalikan valensinya 2, berarti 0,1 molar, sehingga pH-nya jadi menlog 0,1 adalah 1 ya. Di soal yang hasilnya 1 mana? Nah, yang 1 adalah A ya. 1 menlog 1. Kenapa 1 menlog 1? Karena log 1 itu sama dengan, sehingga 1 menlog 1 itu 1 mennya adalah 1. 15. Oke, karya mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya. Oke, kita cek ya. Nah, NaCN
NaCN ini apa? NaCN ini adalah garam basa. Kalau diuji dengan lakus merah, maka lakus merahnya harus menjadi biru. Ini biru, salah berarti. CaF2 adalah garam basa ya, karena ini ada Na ada Ca, berarti dia lebih kuat basanya menjadi garam basa. Nah ini benar ya. NH4Cl ini adalah garam asam merah. KCN ini adalah garam basa, ada K-nya, biru, benar ya. CH3CONA ini adalah garam basa ya, ini harusnya maaf. Nah, ini harusnya biru. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Oke. 16. Besi 3 klorida yang dilarutkan dalam air akan bersifat asam. Hal ini terjadi karena adanya reaksi ya. FeCl3 itu kalian harus tahu dia ini garam apa dulu. FeCl3 kalau terionisasi jadinya adalah Fe3+ sama 3Cl ya. Nah, Fe3+ ini adalah, ingat, kation basa lemah. Cl- ini adalah anion asam kuat. Sehingga Cl- ya, ketika dia ditambahi air, dia tidak akan bereaksi, tidak terhidrolisis. Nah, Fe3+ ketika direaksikan dengan air, maka akan membentuk FeOH 3 kali dengan H seperti ini ya. Nah, akan bersifat asam. Nah, dia bersifat asam karena apa? Karena menghasilkan reaksi hidrolisisnya menghasilkan 3H+ ini ya. Hasil hidrolisis ya. Nah, ini berarti ini adalah penyebab asam ya. Bukan dilihat FeOH 3 kalinya, tapi lihatnya adalah 3H+-nya ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E ya. Ingat, ini adalah materi reaksi hidrolisis. Lampunya mati, nggak tahu ini baterai laptop bertahan sampai kapan. Tapi mari kita lanjutkan dulu sampai habis ya. Dalam campuran di bawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Ingat ya, garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa itu kuncinya apa? Dia adalah garam dari basa kuat dan asam lemah ya. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Oke, kita cek satu-satu aja. HCl asam kuat, salah. Kuat, asam kuat basa lemah, salah. Asam lemah basa kuat. Garam dari basa kuat dan asam lemah dan habis bereaksi. Kita hitung 50 kali 0,5 itu adalah 25, 50 kali 0,5 adalah 25. Oke, ini bisa. Ini asam lemah, ini basa kuat. Kita cek 50 kali 0,5 25, 100 kali 0,5 50. Salah ya ini ya. Ini asam lemah, NaOH adalah basa kuat, 100 kali 0,5 50, 50 kali 0,5 2. Berarti yang habis bereaksi adalah yang C. Yang D ini sisa basa kuat.
Yang E ini adalah sisa asam. Kalau sisa asam lemah nanti jadinya penyangga asam. Lanjut nomor 18. Sebanyak 3,16 gram C3COO2 kali Ca dilarutkan dalam air sampai volumenya 5 liter, maka pH-nya adalah C3COO2 kali Ca. Ini apa? Kita harus tahu bahwa ini adalah garam. Nah, garam apa? Karena ada Ca, ada Ca berarti adalah garam basah. Nah, pertama kita cari konsentrasi garam dulu. Ingat rumusnya adalah karena ada massa per kali 1000 per volume. Masanya 3,16, mR-nya 158 dikali 1000 per volumenya 5 liter berarti 5000 mili. Bagi 5, 3,16 bagi 158 adalah berapa ini? 0,02 dibagi 5 adalah 0,004. Ingat karena garam basah berarti yang dicari OH-. OH- adalah akar Ka KW per Ka dikalikan konsentrasi garam dikalikan valensi. KW-nya 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 3 dikali valensinya CH3COO2 kali Ca. Valensinya 2. Sehingga OH-nya adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 2, sehingga OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kalau OH-nya 2 kali 10 pangkat min 6, berarti POH-nya adalah 6 min log 2. Kalau POH-nya 6 min log 2, maka pH-nya adalah 8 plus log 2. Oke, jadi jawabannya yang jika 20 ml larutan HCl 0,2 molar dicampur dengan 20 ml H4OH. Nah, kalau ada seperti ini maka kita reaksi. Karena ada apa? Karena ada asam sama basa. Karena ada asam sama basa maka harus direaksikan. Nah, tulis saja HCl ditambah NH4OH, hasilnya adalah NH4Cl plus H2O. Ya. HCl 20 ml 0,2 molar. NH4OH 20 ml 0,2 molar. MRS. Berarti 4 milimol. Ini juga 4. Oke, maka nanti yang bereaksi sama ya, 4 NH4Cl nya 4, HCl habis, NH4OH habis, NH4Cl yang terbentuk 4 milimol ya. Ingat, kalau habis bereaksi maka ini masuk hidrolisis ya. Sebelum itu berarti kita cari konsentrasinya dulu. Konsentrasi dari garam N per V total 4 milimol per volume totalnya adalah 40 mili, berarti 0,1. Nah, hidrolisis ini garam apa? Garam asam apa garam basa? HCl itu asam kuat, NH4OH adalah basa lemah. Karena yang kuat asam, maka ini adalah garam A.
Kalau garam asam, maka nyarinya H plus apa H min? Berarti yang dicari adalah H plus. H plusnya adalah KW per K dikali konsentrasi garam kali valensi. KW 10 pangkat min 14, KB-nya di sini adalah 10 pangkat min 5 kayaknya, dikali konsentrasi garamnya 0,1, valensinya 4Cl 1 ya. Sehingga adalah H plusnya berarti adalah 10 pangkat min berapa itu? Min 5. Sehingga pH-nya nanti jadinya 5. Kita lanjutkan nomor 21. Oke, yang merupakan larutan penyangga. Ingat definisi larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam kuat, ditambah sedikit basa kuat, atau diencerkan ya. Karena dia mempertahankan ini, berarti dia adalah relatif tetap. Nah, kita lihat yang pH-nya relatif tetap. 5,6 ketika ditambah asam menjadi 6. Salah ya. Ya. Ketika ditambah asam itu harus turun sangat sedikit. Kalau ditambah basa dia naik sangat sedikit. Kalau ditambah air atau pengenceran dia harus tetap. 5,4 jadi 5,42. Salah ya, harusnya turun. 5,2 menjadi 5,25 juga tambah asam. Soalnya sepertinya salah. Tidak. Nah, ini ditambah asam.